Cinta itu sebenarnya seni, gitu ya. Seni. Cinta itu seni. Cinta itu seni, seni. Makanya karena cinta itu hubungannya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Kembali lagi di channel Kisah. Untuk kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Bimbo, seorang dosen, ya Pak ya, dosen psikolog. alhamdulillah sampai saat ini dosen. Oke, untuk malam ini kita akan membahas tentang relationship atau percintaan. Nah, bapaknya sendiri ini adalah seorang pakarnya cinta, pakar dan pakarnya cinta. Untuk kalian yang memiliki masalah di percintaan, nah, kalian wajib nonton ini, karena di sini nanti akan dijelaskan beberapa trik-trik atau cara-cara tentang menyembuhkan hati yang terluka atau mencari pengganti, seperti itu. Jadi kebanyakan anak muda sekarang kan Pak, kalau patah hati, kebanyakan mereka langsung tiba-tiba cari ganti. bukan memaafkan diri dulu, cuman langsung cari ganti. Itu gimana sih Pak? Apa benar seperti itu atau gimana? Oke. Saya sebelum masuk ke konteksnya, saya perlu menyapa dulu pemirsa Alkisah dulu. Siap. Saya juga memperkenalkan diri, saya tadi sudah profesi saya alhamdulillah sampai sekarang dosen gitu ya. Tapi kalau pakar cinta mungkin enggak gitu ya. Karena cinta itu sebenarnya seni gitu ya. Seni. Cinta itu seni. Cinta itu seni. Seni. Makanya karena cinta itu hubungannya dengan perilaku. Perilaku kalau ditarik lagi dengan perlakuan. Bagaimana cara kita memperlakukan kan. Itu nanti mencintai, gitu Mas Agung. Jadi kalau saya pakar cinta ya enggak juga gitu ya. Dan saya pikir semua orang tidak pernah punya kepakaran dengan cinta. Apakah yang pernah gagal cinta itu terus akhirnya gagal tidak bisa disebut pakar cinta? Tidak juga gitu. Atau yang seringkali berhasil tentang cinta, nilai keberhasilan itu tidak ada standarnya. Sukses cinta itu apa gitu? Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya saya ngomong ini seni sebenarnya. Sama seperti kenapa cinta itu menjadi nilai seni, sama dengan lukisan. Lukisan itu bernilai itu bukan karena lukisannya, tapi captionnya. Jadi akhirnya bernilai lukisan itu. Begitu ke cinta. Kita bercinta atau mencintai siapa? Layak nggak dicintai kan gitu. Terakhirnya adalah yang kita cintai itu merasa dicintai enggak, kan itu prosesnya. Gitu. Oke. Tapi untuk mencari pengganti setelah terluka ini benar apa enggak? Maksudnya benar-benar bisa menyembuhkan hati yang tadinya terluka apa tidak? Apa emang salah atau gimana? Saya pikir saya menarik filosofi lama gitu. Dunia ini tidak seluas daun kelor gitu ya. Artinya patah hati itu, saya berpikir hati itu bisa dipatahkan atau tidak kan gitu. Hati itu tidak sekokoh pohon jati atau tidak serapuh pohon pisang. Artinya bahwa di psikologi sendiri dijelaskan bahwa traumatik itu bisa berlangsung, kita melihat bahwa ada intensitas baru bisa dikatakan itu traumatik gitu. Tapi selama itu tidak memenuhi syarat secara psikologis bahwa itu intensitasnya berlangsung tidak intens, ya saya pikir tidak terlalu traumatik. Makanya patah hati pun ini juga seberapa dalam sih orang itu mencintai. Dan kedalaman itu kita tidak bisa memastikan, nggak bisa ukur juga itu. Tidak bisa diukur, gitu kan. Sama dengan kebahagiaan, bahwa kebahagiaan tidak bisa diskalakan. Iya benar. Tidak bisa diukur, bahwa nilai bahagia diukur dengan simbol orang itu tertawa misalnya. Tidak bisa. Atau sedih itu menangis. Kehilangan itu menangis. Padahal
banyak mahasiswa saya setelah ujian skripsi dan dinyatakan lulus, mereka menangis, Malah menangis. nangis bersyukur bahwa dia lulus. Nah ternyata bahwa simbol kebahagiaan tidak selalu harus tertawa kan. Begitupun patah hati. Saya pikir patah hati itu layak mencari penggantinya. Saya pikir ya dunia, karena dunia itu tidak seluas daun kelor, ya layaklah untuk mencari penggantinya gitu. Atau penggantinya itu layak menggantikan atau tidak, ya itu tergantung individu masing-masing. Saya pikir wong kalau kita ngomong filosofi Jawa itu urip mong urup gitu ya. Atau katanya Cak Nun, urip iki mong gantian gitu. Ya kalaupun mencari penggantinya, ya dicarilah bergantian kan. Itu saja. Oke. Tapi kan banyak juga anak muda yang kayak gini, Pak, apa namanya? Dia terlalu mencintai seorang wanita ini. Kayak kehilangan dia kayak wah, kayak berat banget. Cuman di waktu tertentu tiba-tiba emang si cewek ini pergi. Nah, si cowok ini kan mencoba untuk kayak apa ya? Move on. Nah, parameter kalau udah move on itu sendiri, Pak. Kalau menurut Pak gimana? Saya tidak lari ke move on dulu, tapi saya ngomong begini bahwa saya pernah ada salah satu mahasiswa datang ke saya karena dia ngomong bahwa saya tidak bisa mengerjakan skripsi, Pak. Kenapa? Saya habis putus dari pacar saya. Itu bisa efek Pak ya? Iya, tidak move on gitu kan. Saya berpikir, tapi bahasa saya bukan move on, tapi saya cuma berpikir bahwa kamu sudah menciptakan Tuhan kedua di otakmu. Tuhan kedua? Iya. Kok bisa? Ya, artinya kan dia menuhankan wanita itu, akhirnya tidak move on. Bahasa saya begitu, tapi kita ulas secara psikologis gitu ya. Kita ulas secara psikologis bahwa sebenarnya masa-masa perkembangan, jadi kalau saya ngomong bahwa di perkuliahan itu anak-anak kuliah, anak-anak muda itu kan masuk dewasa awal. Artinya dewasa awal ada beberapa tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Terutama salah satunya adalah berpasangan. Berpasangan, di dalamnya lagi adalah mencari pasangan kan gitu. Karena kenapa saya ngomong kalimatnya mencari, karena pasangan itu tidak datang dengan sendirinya. Benar. Ya. Walaupun sudah dituliskan Lauhul Mahfuz gitu ya. Harus ada usaha juga untuk mencari. Ada upaya yang perlu diupayakan gitu. Itu. Tapi nilai psikologisnya adalah tugas perkembangan di dewasa awal itu adalah berpasangan. Nah, dikatakan di sana juga bahwa berpasangan yang sukses itu adalah pasangan tersebut ada nilai religiusitasnya tinggi. Nah, nilai religiusitasnya tinggi di tugas perkembangan itu. Makanya dikatakan bahwa relationship itu sukses karena kedua belah pihak ini nilai atau value religiusitasnya juga tinggi. Jadi tidak hanya persoalan dicintai atau mencintai, tapi proses penerimaan. Penerimaan ini masuk dalam perilaku spiritual gitu ya. Menerima kekurangan, menerima apapun untuk berharap bahwa pasangan itu berubah. Nah, tadi yang pernah saya ulas di live IG saya saat itu ada beberapa fase gitu ya. Ada 3 pilar tentang cinta, ini tentang dari Stanford gitu. Ada kegairahan, passion gitu ya. Ada keintiman, intimation gitu. Terus yang terakhir ada komitmen. Jadi 3 fase ini ada di breakdown lagi, ada beberapa lagi yang harus dilalui gitu. Termasuk di dalam kegairahan itu mau masuk ke intiman, itu ada fase argumen. Jadi kita itu proses bagaimana kita bisa berkompromi dengan pasangan apapun itu sebelum masuk ke fase selanjutnya, terutama komitmen. Ini karena komitmen nanti kalau kita sudah melalui komitmen itu sudah kita katakan bahwa kita the great team. Nah, gitu kan. Makanya fase itu sangat-sangat tidak gampang melalui itu. Karena awalnya kalau misalnya kita ngomong bicara bahwa kemarin kalau kita ngomong beli topi bisa sendirian. Sekarang atau kita beli makan sendirian. Tapi saat kita masuk ke intiman, kita ngomong kedua seleranya. Selera pasangan kita dan selera kita. Bukan kita mencoba untuk menghapuskan keunikan dari pasangan. Jadi komunikasi yang efektif di dalam keintiman tadi
bukan kita mencoba menghapuskan keunikan atau menyudutkan kesalahan atau mencari kesalahan pasangan, tapi komunikasi yang efektif adalah kita belajar untuk berkompromi, minimal adalah good listener gitu ya. Kita punya kemampuan mendengarkan, katanya Eric Fromm gitu ya. Jadi kemampuan kita mendengar. Jadi waktu itu Eric Fromm untuk menyangkal teorinya psikoanalisis Freud begitu. Kemampuan mendengar seseorang itu perlu dilatih, terutama saat kita berpasangan relationship. Itu yang kita katakan nanti bahwa bagaimana sih relationship atau relasi yang efektif. Kita nggak ngomong sukses, karena sampai akhir hayat pun tidak ada relationship yang sukses kan gitu. Sukses itu standarnya bagaimana? Nggak ada. Idealnya juga gitu. Tertentu. Idealnya bagaimana enggak? Tapi kita ngomong bahwa relationship yang efektif. Gitu ya. Saya sudah tidak ngomong bahwa ada slogan memberi, take and give, memberi dan menerima. Tapi saya katakan saling melengkapi. Kalau saling melengkapi ini, kita selalu berupaya untuk tidak menghapuskan apapun yang jadi keunikan pasangan, tapi saling melengkapi. Misalnya gini, satu pasangan itu jorok misalnya, satu pasangannya sukanya bersih. Bukan berarti terus pasangan ini kita itu memaksakan pasangan untuk sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi ya kita berharap bahwa pasangan itu juga mengerti dan kita ambil di tengahnya. Artinya bahwa misalnya ini tisu atau apapun berserakan, kita berharap bahwa untuk kompromi bahwa ya sudah, kalau hari ini ada 5 tisu, kita berharap minggu depan hanya 1 tisu. Tapi kalau bersih tidak ada tisu, itu nggak mungkin, karena titik kemampuan orang berbeda. Iya benar. Iya kan? Kalau kita ngomong filosofi, kita agak bergeser sedikit kalau filosofi agama. Kenapa ada beberapa mazhab di agama kita itu? Kenapa? Ya karena saat itu Nabi Muhammad pun juga mengajarkan atau memberi penjelasan tentang Islam kepada sahabatnya. Itu pun juga disesuaikan dengan kemampuan sahabatnya. Tapi tanpa menghapuskan esensi dari Islam itu sendiri. Nilainya Islam itu sendiri. Makanya judulnya kan rahmatan lil alamin kan. Cinta pun juga bentuknya rahmat kan. Berarti kalau berakhir dengan menyakiti berarti bukan cinta. Iya, kalau masih sakit bukan cinta. Itu berarti. Kalau kita ngomong luka tadi ya begitu. Kalau kita raba, kalau masih sakit itu masih terluka, bukan bekas luka. Masih luka. Contoh, kalau kita masih dihadapkan pada situasi yang sama, yang memberi stimuli bahwa ada traumatik pada kejadian itu, walaupun orangnya tidak sama, tapi itu meningkatkan emosi kita. Ini masih bekas luka. Bekas luka yang masih terluka. Masih terluka. Tapi kalau kita dihadapkan pada situasi yang sama, orangnya berbeda dan fine aja, berarti kita itu bekas luka. Nah, sama kayak kita habis jatuh gitu ya, kita raba. Ini secara fisik kita luka gitu. Luka. Kita raba masih perih. Ini masih terluka berarti, belum kering. Nah, masalahnya gini, Pak, aku nanya, untuk mengobati luka ini loh, obatnya apa kan? Satu, aware. Kita harus sadar dulu bahwa kita terluka. Orang gini, kita jatuh. Kita jatuh. Sebelum kita lihat luka itu kan nggak berdarah. Tapi saat kita lihat, berdarah. Ini aware kita. Secara sadar bahwa, ya terluka, berdarah. Begitupun luka psikis gitu. Itu luka fisik. Tapi pengobatannya sama, luka fisik dengan luka. Tapi kan untuk rentan waktunya lebih lama yang ngobatin yang psikis ya kan, Pak? Soal waktu relatif. Yang tadi saya jelaskan, kebenaran manusia itu hukumnya relatif. Iya, benar. Gitu ya. Ada orang begini, saya ngomong ada orang selalu ini ada 9 mekanisme defense dalam psikologi itu. Dalam diri orang itu ada 9.
ada beberapa ya yang sering kali dilakukan orang adalah proyeksi untuk mengalami. Contoh, kenapa sih wanita itu sibuk sekali padahal single? Iya. Gitu kan? Kebanyakan. Jangan-jangan ada yang terluka ini kan? Ternyata ditelusuri, iya ternyata masih terluka, bukan bekas luka. Karena supaya tidak sadar, menghilangkan rasa sadarnya tadi, dia melakukan kesibukan. Mengalihkan kesibukan. Gitu Mas Agung. Saya nambah rokok lagi Mas Agung ya. Kalau tanpa menyan nggak bisa ngomong ini. Tapi kalau menurut Bapak ini, cinta dan sayang itu lebih nilainya lebih pentingan yang mana? Nilai apa? Sayang apa cinta? Ini. Saya itu menganalogikan begini. Seorang orang tua ke anaknya saat beliau itu dekat dengan anaknya, yang diungkapkan itu rasa sayang atau cinta? Sayang. Saat kamu di sini, orang tuamu di rumah di Jakarta, itu yang diungkapkan rasa apa? Sayang. Rindu. Oke. Rindu. Berarti kalau dekat itu rasa sayang, Ya. kalau jauh cinta. Cinta hubungannya dengan rindu. Karena rindu itu perlu spasi. Iya. Perlu jarak. Jarak. Bahasa keren jarak, tapi bahasa yang lebih keren adalah spasi. Kalimat kalau tidak ada spasinya bisa dibaca, tapi apa bedanya sama hashtag? Iya kan? Tapi lebih indah ada spasi gitu ya. Iya. Berarti cinta sayang mungkin nggak Pak dikasih spasi? Sayang itu Apa bisa lebih indah dikasih sayang spasi? itu bentuk gambaran dari cinta, perlakuan. Bagaimana kita memperlakukan, dan itu bisa dilakukan saat kita berdekatan. Tapi lebih tinggi lagi adalah cinta. Berarti sayang itu dalamnya cinta, bagian dari cinta. Nah, kita tidak bisa melepaskan keduanya. Berarti oke, paham. Berarti kalau sekarang kan kebanyakan anak muda untuk menggambarkan cinta, mereka kayak membuat status ini loh pacar, kayak di post terus pacarnya pacarku ini, kasih kata-kata gitu kan. Apa perlu Pak untuk kesannya mengekspresikan? Apa perlu gitu loh? Itu masuk dalam, kalau Steinberg ngomong begini, itu masih dalam bentuk kegairahan. Jadi berarti kalau belum komitmen Pak ya? masih jauh. Oke. Jadi ya itu tadi, kegairahan itu seakan-akan dunia itu milik berdua, lainnya ngontrak gitu. Yang kalau anak-anak sekarang itu ngomongnya lebay gitu. Iya. Jadi terkesan salah satu atau keduanya dominan dalam hubungan itu. Ini kegairahan, seakan-akan tanpa dia itu nggak bisa hidup kan gitu. Dunia hancur. Nah itu, padahal kita hidup tuh karena makan nasi kan gitu kan, bukan makan hati kan gitu.